Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana bikum min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita bersama Al-Ustaz Al-Habib Hilmi bin Umar Al-Kaf Madanallah dituli hayatihi. Mudah-mudahan beliau dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya sehingga bisa membimbing kita ila yaumil qiyamah. Yang mulia Al-Habib Alwi, Al-Habib Fahmi, Al-Habib Ahmad, Al-Habib Ali Al-Kaf, Al-Habib Alwi Al-Kaf, dan hal baik yang lainnya yang Al-Fakir tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya kepada beliau-beliau semua. Qori kita Ustaz Ubaidillah, alhamdulillah tadi telah membacakan Al-Quran dengan baik, kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga Ustaz Kiai Haji Jaidi Soleh yang alhamdulillah Al-Fakir baru ini kenal wajahnya, tapi namanya udah masyhur, keunggar lembur kata orang Sonomat ya, geus kohontal ke seluruh negara. Alhamdulillah beliau Masya Allah ya, Kiai muda kita, mudahan dipelihara, dijaga oleh Allah SWT. Akhi Sogir Ustaz Imanuddin yang tadi sempat menyampaikan ikan sepat, ikan gabus katanya, lebih cepat lebih bagus. Alhamdulillah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kita dikumpulkan di rumahnya Bapak Pulung, yaitu Indra apa Hendra sih ini Pak? Hendra apa? Hendra Saputra. Ini kita cabut nih tumpangnya, nih ada bacaan apa nih? Ada bacaan 4 tahun kedai foto, jadi milad ya. Ini kedai saya singkat boleh nggak? Kedai saya singkat di sini, kebaikan dakwah agama Islam. Jadi kedai singkatannya kebaikan dakwah agama Islam. Jadi kita harus lompat ke da'i. Da'i itu adalah mengajak jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 tahun yang telah silam dilanjutkan tahun-tahun berikutnya tambah berkah. Dakwahnya menjadi barokah, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga tak pula Bapak Iming Hadi sebagai sound system yang terkenal. Alhamdulillah beliau dari pagi udah disebut sama saya punya Harim tuh, bagus amat sound systemnya katanya. Ada acara apa sih? Saya diundangnya malam Selasa depan, ini bukan Selasa sekarang, Selasa depan. Saya bilang kalau Selasa insya Allah saya sempat. Kalau malam Rebo saya jadi buntut Habib Fuad Al-Gadri ya. Kemudian malam Kamis juga sama buntutin beliau. Maka saya minta maaf sama Habib Hilmi, jarang banget ikut andil, ikut hadir ke keramat malam Kamis, soalnya Al-Fakir sampai malam, sampai larut malam. Begitu pula malam Minggu dari jam 11 sampai jam 2 baru pulang. Malam Jumat sama juga, dari jam setengah 11 sampai jam 2 baru pulang. Ikutin jadi buntut Habib. Alhamdulillah kita bersyukur ya Allah SWT. Insyaallah kita ikut Habib berkah, amin. Malam hari ini Bapak Hendra mengadakan Maulid Nabi. Insyaallah dengan Maulid Nabi ini Allah pelihara kampung sini. Amin. Allah jaga keluarganya, Allah cintai kepada anak cucunya. Mudah-mudahan ya keturunan kita cinta Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, cinta Rasulullah SAW. Dengan pengajian seperti ini, insya Allah kita masuk surga. Amin. Bighairi hisab, tanpa dihisab. Bighairi hazan, tanpa susah payah. Dengan kita ngikut daripada Ahlul Baitnya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, para hadirin malam hari ini tepat
memperingati 1 Muharram Bapak Hendra dengan Maulid Nabi Muhammad, dengan taklim, dengan banyak sholawat, dengan diri tim hadroh. Ini tim hadroh saya perhatiin tadi mukanya nggak pada bermutu ini, nggak pada bermutu, nggak bermuka tua, maaf. Jadi nggak bermutu artinya nggak bermuka tua, muda-muda banget, ya nggak? Cahaya semua, nawir semua. Ya, Allah mudah-mudahan min anwaril Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengatakan mata zulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. An umri fi ma'afna wa an jasadi fi ma'ablah wa an kasabin aina iktasabahu wa il aina anfaqahu thumma wa an hubbina ahla baiti. Baginda Nabi mengatakan nanti di akhir umur kita, nanti di hari kiamat, hari pembangkitan umat, itu manusia dibikin lumpuh sama Allah, manusia dibikin setruk, manusia tidak bisa bergeser kakinya sedikit pun, tidak bisa melangkah. Hatta yus'ala an arba'in, sehingga dipermasalahin dulu, disual dulu 4 perkara. Yang pertama an umrihi fi ma'afna, diperkarakan tentang umur kita, usia kita. Kita hidup dari mulai balik sampai berapa tahun kita hidup, kita gunakan apa itu umur kita, usia kita. Kita pakai buat taklim, apakah buat main-main atau buat hura-hura? Buat nutut ilmu, apakah buat maksiat? Naudzubillah waliyadzubillah. Dipermasalahin. Kalau nyetel, tahu nyetel, pas ya, itu umur dipakai buat ibadah, dipakai buat nutut ilmu, buat dars, itu kaki bisa terangkat. Yang kedua, wa an jasadihi fi ma'ablah, jasadnya, lisan selama hidup dipakai buat apa? Apa buat baca Al-Quran? Apa buat baca salawat? Tangan digunakan buat apa itu tangan? Dari mulai balik dihitung sampai dia alam barzah, itu berapa tahun dikasih kehidupan dia menggunakan tangan. Kuping, mata, itu semua akan dipertanggungjawabkan nanti. Bila mana tidak berarti, bila mana itu anggota badan kita berbuat maksiat, tidak bisa bergerak. Akan tapi kalau sesuai, matanya dibuat nuntut ilmu, kakinya dibuat ke majlis taklim, tangannya dibuat dermawan, bukan megang perawan, dermawan, itu nanti dia kakinya bisa terangkat, bisa bergerak. Tapi belum bisa nindak, saudara. Yang ketiga, tentang kita punya kasab, tentang kita punya usaha. Kita usaha apa? Duitnya dari mana? Modalnya haram, apakah halal? Kalau kita bertani, bibitnya dari mana? Ditanya. Kalau sudah hasil, keuntungannya, uangnya dikemanakan? Disual. Kullu nikmatin su'alun, tiap nikmat akan dipertanyakan. Kalau dia infakkan buat ke jalan Allah, buat seperti Bang Hendra nih pada malam hari ini, dibuat menjamin, menjamu tamu Allah, dibuat menjamin, menjamu para orang-orang saleh, orang alim, orang yang nuntut ilmu, insya Allah kakinya bisa nindak, tapi belum cepat. Belum bisa nindak, tapi belum cepat, belum bisa jalan menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Apa yang keempat? Wa an hubbina ahla baiti, ditanya tentang kecintaan kepada kami, kata Rasulullah, kepada anak keturunan kami.
Banyak orang cinta Nabi tapi enggak cinta sama keluarga Nabi. Kecintaannya luntur. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, ikutin pengajiannya, ikutin akhlak, dan dia tidak merasa benci. Walaupun akhlak bagaimanapun yang ada pada ahlu baitnya Nabi, dia tidak membenci zuriyah Nabi. Selalu senang, selalu suka, selalu girang, maka bisa berjalan menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Alhamdulillah, ini keberuntungan orang yang mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau ada jaminan ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardu faddakiri. Ahlul baitil Mustafa, keluarga Nabi Muhammad SAW, mereka adalah amanul ardi, suatu penyelamatan di bumi. Jadi kalau kita ketakutan sama corona, udah aja ke keramat sono, banyak habaib, ikutin tuh habaib. Di Incing Ledug banyak habaib tuh, ikutin. Nggak tahu di Cangkareng, ya nggak? Banyak habaib, ikutin ahlu bait Nabi. Pelajarannya insya Allah nggak menyimpang. Disitulah kita kenal sunnah Rasulullah. Disitulah kita kenal akhlak. Disitulah kita banyak membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah tuhur. Ada tohir, ada tuhur. Kalau tuhur, orang yang suci, disucikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang, dia ketemu zuriyah Nabi, dia nggak mau salaman. Dia wudhu dulu, dia wudhu baru salaman. Subhanallah. Di saat dia nggak punya wudhu, saya wudhu langsung. Kenapa? Karena orang yang suci, disucikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita menghormatin, wajib kita bangga, wajib kita girang ketemu zuriyah Nabi. Jangan berengut, jangan cemberut, jangan kesel. Senangin aja, udah senangin. Insyaallah kita beruntung dunia dan akhiratnya. Masya Allah. Apalagi sampai membuat budi, memberikan sesuatu pada ahlu baitnya Nabi Muhammad SAW, itu luar biasa saudara. Keuntungan yang luar biasa. Ya, dengan seperti ini kita kumpul, mudah-mudahan anak-anak kita cinta kepada baginda Nabi, cinta sama keluarga Nabi Muhammad SAW, istri kita cinta sama keluarga Nabi Muhammad SAW, keturunan kita 7 keturunan, mudah-mudahan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan selamat. Jaminannya, man mata ala hubbi ali Muhammadin mata syahidan. Siapa yang mencintai keluarga Nabi, meninggal mati syahid. Ancamannya, man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafiran. Siapa saja yang membenci keluarga Nabi Muhammad, apakah itu perilakunya, apakah itu segala apa yang dia benci, dia nggak senang, dia nggak suka, kemudian dia meninggal, mata kafiran, mati kafir. Naudzubillah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi alimna lan yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul adifat kiri. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi alamin wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para hadirin jamaah, terlalu saya sudah kita dengarkan ceramah agama, hikmah yang pertama yang telah disampaikan oleh guru kita Baki Haji Muhyiddin. Semoga apa yang telah disampaikan kita mampu menjalankan dan berdasarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya kalau kita garis bawahi bagaimana masa mahabbah kita, cinta kita kepada para habaib, para keturunan cucu Rasulullah SAW. Dengan begitu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah.